Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, pada video pembelajaran ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Bab 5 tentang keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Perlu anak-anak tahu, di keteladanan Rasulullah dan sahabatnya ini atau di bab 5 ini kita mempelajari dua kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama tentang keteladanan Rasulullah SAW, dan kompetensi yang kedua adalah kepemimpinan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat ya. Kita mulai dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak mungkin masih ingat tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, kita ingat kembali sedikit tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan. Setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh 3 orang, yaitu ibunya sendiri, Siti Aminah, Suwaibah, dan Halimatus Sa'diyah. Setelah beberapa tahun diasuh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah, dibantu oleh Ummu Aiman mengasuh Muhammad selama sekitar 2 tahun. Pada usia Muhammad 6 tahun, ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya sampai berusia 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya yang bernama Fatimah binti As'ad. Muhammad membantu pamannya menggembala kambing, dan pada usia 12 tahun ikut berdagang ke Syam. Hal itulah yang melatih keuletan, ketenangan, ketabahan, dan kesabaran dalam mengambil keputusan. Dari kisah Nabi Muhammad SAW tadi, marilah kita pelajari beberapa keteladanan Rasulullah. Keteladanan Rasulullah dalam bab ini ada 4 sifat yang harus kita pelajari, kita teladani. Yang pertama, jujur. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, peduli lingkungan. Dan sifat yang keempat, rahmat bagi alam semesta. Jujur. Anak-anak tahu apa itu jujur? Jujur berarti berkata dan berbuat sesuai kenyataan. Ya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Pada usia 15 tahun, Muhammad telah dipercaya oleh Khadijah, yaitu seorang saudagar wanita Mekah, untuk membawa dagangannya ke Syam selama 10 tahun. Beliau ditemani Maisyarah, orang kepercayaan Khadijah. Pada tahun 605 Masehi terjadi peristiwa banjir yang sangat besar, yaitu bertepatan pada usia 35 tahun Nabi. Mereka bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad,
Bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Lalu beliau meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai sifat beliau, sehingga beliau digelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Anak-anak, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misal, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian harus dikembalikan kepada orang tua. Karena percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman, guru, dan orang tua. Anak-anak, keteladanan yang kedua dari Rasulullah SAW adalah saling menyayangi. Selain memiliki sifat terpuji dan dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya, yaitu Fatimah yang masih balita, sambil mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Jadi anak-anak, kita sesama teman, sesama manusia harus saling menyayangi. Keteladanan yang ketiga, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya kepada ibadah semata yang seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain yaitu Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu terbukti pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Perhatikan firman Allah SWT berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, tidaklah kami Allah mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan yang menggambarkan fungsi atau tugas yang beliau emban diantaranya menanamkan keimanan atau tauhid ke dalam diri manusia, memperbaiki akhlak manusia, membawa perdamaian dan kesejahteraan, dan yang terakhir membawa manusia agar berada di jalan yang benar. Anak-anakku,
demikian tentang penjelasan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut untuk kompetensi yang kedua, yaitu kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Anak-anak tahu ini gambar siapa? Ini adalah gambar sahabat Rasulullah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kita belajar kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abu Khuwaifah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi, kira-kira hanya 22 tahun ya. Abu Bakar memimpin. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan, meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara. Beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara, yang bertugas mengatur gaji pegawai, pembangunan, dan membantu rakyat yang kekurangan. Nah, itu sekilas kepemimpinan Abu Bakar ya, dan dari situ ada keteladanan yang ditunjukkan Khalifah Abu Bakar. Di antaranya berdakwah dengan lemah lembut. Kemudian beliau adalah orang yang sabar, pantang menyerah, ikhlas mendermakan harta untuk kepentingan umat Islam, adil dan bijaksana, serta selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Anak, yang kedua adalah kepemimpinan Umar bin Khattab, atau sahabat yang kedua, yaitu masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau di kantor khalifah. Karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi atau keluarga. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera memperbaiki jalan ini, sebab
aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal. Nah, masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Anak-anak, dari cerita di atas ya, dari kisah di atas kita dapat menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan keteladanan yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu tegas dan pemberani. Kemudian beliau diberi gelar Abu Hafs. Yang kedua, cerdas, ahli diplomasi dan berpengetahuan luas, maka diberi gelar Abu Faiz. Ya. Kemudian pandai berkelahi, yaitu beliau adalah seorang pegulat di pasar Ukas. Karena keperkasaannya, ia sering disebut singa gurun pasir atau the lion of the desert. Kemudian beliau adalah seorang yang bijaksana, ya, gemar bermusyawarah, dan beliau adalah memiliki sifat berwibawa dan sederhana dalam berpenampilan. Anak-anak, kita lanjut ke pemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawaannya Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Dan masih banyak contoh yang lain. Ada membeli sumur milik Yahudi di Madinah, menyumbang 950 ekor unta, dan lain-lain. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun dan membukukan kitab Al-Quran. Karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. Mushaf induk disimpan di Madinah yang disebut mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di Madinah dan memperluas serta memperindah bentuknya. Khalifah Utsman bin Affan memiliki beberapa sifat-sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antaranya santun, sikap santun, kemudian sabar dalam memimpin umat, dermawan, sederhana, sangat saleh dalam menjalankan Islam. Dan khalifah yang keempat yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang khulafaur rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah.
Pada pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, yaitu di tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Dalam menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta pengembangan pembangunan. Beberapa gelar beliau terima, diantaranya Haidaroh yang berarti singa. Julukan ini untuk mengenang kakeknya yang bernama As'ad. Di samping itu juga untuk menakuti musuh-musuhnya. Gelar yang kedua Babul Ilmi yang berarti pintunya ilmu karena kepandaian dan kedalaman ilmu yang dimilikinya. Yang ketiga Saifullah yang artinya pedang Allah. Kenapa disebut pedang Allah? Karena dia sangat ahli dalam bermain pedang. Pedangnya yang terkenal adalah pedang Zulfiqar, sebuah pedang bermata dua. Asadullah yang berarti singa Allah. Julukan ini diberikan karena keberanian Ali dalam peperangan. Dalam setiap peperangan hampir semuanya diikuti oleh Ali bin Abi Thalib. Gelar Karomallah Wajha yang berarti memuliakan wajahnya. Julukan ini diberikan karena Ali sangat menjaga pandangannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan gelar berikutnya adalah Imamul Masakin yang artinya pemimpin orang-orang miskin. Beliau memiliki kedekatan dengan kaum miskin dan orang-orang yang sangat kekurangan. Dan gelar Al-Murtadha yang artinya orang yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Khalifah bin Abi Thalib juga memiliki sifat-sifat terpuji yang harus diteladani. Di antaranya tadi dari kisah yang di depan bahwa beliau adalah memiliki sifat tegas dalam memimpin umat, senantiasa membela kebenaran, cerdas dan pandai dalam berbagai ilmu, sederhana dan pemberani dalam melawan musuh-musuh Islam. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan kepemimpinan sahabatnya. Kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar dan istiqomah dalam beribadah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat hingga anak-anakku tetap semangat untuk belajar. Mungkin itu aja. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.